Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Jarang sekali kita ketemu hari ini. Alhamdulillah, Pak Robi. Kali ini luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Pak Robi ya. gimana? Sehat? Alhamdulillah kita hari ini bertemu dalam kondisi sehat ya sama-sama. Alhamdulillah. Kebetulan ada apa nih memanggil saya? Saya itu menginginkan bantuan Pak Robi untuk dalam hal percakapan coaching ini, Pak Robi. Oh, jadi Pak Budi itu dimintai coach untuk menemukan solusi dari jawaban tersebut ya? Betul. Boleh, jadi saya sebagai supervisi ya untuk memantau Pak Budi tentang kemampuan Pak Budi meng-coaching gitu. Baik. Oke, mungkin ketika dalam praktek coaching seperti yang kita ketahui bersama ya, ada beberapa keterampilan ya. Seperti prinsip yang pertama itu seperti kemitraan ya Pak Budi, terus proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi coaching sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Nah, sedangkan pada kompetensi sendiri ya seperti kita ketahui bersama ada 3 juga ya sama Budi ya, seperti present ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi coachingnya in fokus Pak Budi saya perhatikan nih, yang mana nih? Sebetulnya ada 2 dulu nih, Pak Rob. Jadi saya ingin mendengarkan dengan aktif. Karena memang saya agaknya sulit untuk tidak menyela begitu, Pak Rob ya. Baik. Saya selalu ingin menyela nih. Itu yang menjadi kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Rob. Baik, pertanyaan berbobot. Dan mendengarkan aktif ya Pak Budi ya. Saya saya memantau secara insentif bagian tersebut. Oke. Nah, menurut Pak Budi, memangnya apa kurangnya keterampilan Pak Budi di bidang mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot? Karena kompetensinya kan ada 2 nih ya, Pak. Tapi sebetulnya saya ingin fokusnya sih ke mengajukan pertanyaan berbobot nih. Karena memang dalam mendengarkan aktif, saya hanya saja saya memang agak gregetan nih ketika coach memang banyak menceritakan, tetapi saya tidak bisa menjedaknya nih. Jadi saya tidak ada waktu untuk memberikan pertanyaan nih karena coachnya yang perlu banyak bicara. Tapi itu untuk kasus-kasus tertentu nih. Tetapi untuk yang memberikan pertanyaan berbobot, nah ini Pak Robi, saya ingin kembangkan nih karena ini kan dibutuhkan kehadiran penuh ya. Betul. Mengajukan pertanyaannya ini harus berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach. Iya. Nah itu jadi itu yang ingin saya capai gitu Pak. Jadi Pak Budi itu ingin ketika menuliskan data-data atau informasi penting yang diberikan oleh coach, Pak Budi itu bisa menerima informasi tersebut dan mampu memberikan jeda waktu sementara untuk memproses informasi dan memberikan pertanyaan berbobot. Sehingga nanti mungkin Pak Budi bisa menggali lebih banyak lagi ya informasi sehingga ditemukanlah solusi tersebut. Oke. Mungkin harapan Pak Budi nih nanti setelah saya lakukan supervisi. Atau harapan saya supervisi kayak gimana nih santainya? Saya sih Pak Robi berharap bahwa Pak Budi yang berharap, bukan saya. Iya sih, saya berharap ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot nih Pak Robi. Jadi ada beberapa indikator yang saya ingin capai nih. Boleh, seperti apa? Boleh Pak indikator ya? Itu saya ingin setidaknya memberikan pertanyaan itu setidaknya ya, paling tidak 2 atau 3 pertanyaan Pak Robi. Oke, siap. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka ya. Kemudian tidak mengasosiasikan pengalaman coach dengan pengalaman saya. Baik. Seperti itu ya Pak Budi ya, memberikan kalimat terbuka serta tidak mengasosiasikan serta melabelkan dan lain sebagainya pengalaman coach tersebut. Oke, saya doakan semoga nanti proses coachingnya lancar. Siap. Saya akan panggil Bulina, Pak Robi. Boleh, silahkan dipanggil dulu. Semangat. Pak Budi boleh salaman dulu, saya ajak salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana Bulina kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik Pak. Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah saya juga baik nih di cuaca yang cerah ini ya Ibu ya. Semoga kita diberkahi selalu nih. Amin. Ibu, di sesi kita kali ini kita akan melakukan coaching. Ibu sebagai coach, boleh curhat kepada saya sebagai coach. Siap. Di sini ada Pak Robi sebagai supervisor ya. Halo Bapak. Semoga kita bisa melakukan praktek coaching ini dengan santai Ibu, tapi bermakna ya.
Amin, amin. Siap, siap Pak. Ibu Lina, kali ini kita akan bicarakan apa nih? Apa yang Ibu ingin bicarakan? Apa yang Ibu alami hari-hari ini? Baik Pak, jadi saya itu sebenarnya punya masalah pada diri saya sendiri Pak. Jadi saya itu merasa belum menjadi istri yang baik, belum menjadi seorang ibu yang baik Pak. Jadi saya itu merasa saya terlalu menghabiskan waktu di luar rumah gitu Pak. Sementara ketika di rumah itu saya kurang perhatian kepada anak gitu ya. Kepada suami pun saya belum maksimal menjalankan peran saya sebagai seorang istri. Itu Pak yang selama ini menjadi beban saya. Ini Ibu boleh saya sambil mencatat ya? Boleh, boleh Pak. Ibu memang itu ya. Jadi tentang waktu dan tentang ini ya, tentang peran kita sebagai dalam peran pekerjaan dan juga sebagai peran di rumah tangga ya Bu ya. Betul. Jadi tujuan kita berbicara ini tentang hal itu ya. Betul Pak. Nah Ibu, kira-kira dalam hal ini Ibu, apa sih yang Ibu rasakan nih hari-hari ini yang paling dominan nih di Ibu tentang peran di sekolah dan peran di rumah tangga nih? Iya, kalau misalkan diangkakan gitu ya Pak, saya merasa peran saya itu kalau misalkan di luar itu 65% gitu. Kalau dipersenkan gitu ya. Jadi kalau di rumah itu hanya 35% gitu, dan itu yang membuat saya sampai sekarang merasa berdosa sebenarnya Pak. Saya merasa belum menjadi istri dan ibu yang baik di rumah. Di sini kalau dipresentasikan ya Bu ya. Iya, kalau dipresentasikan Ibu tadi katakan 65% di sekolah atau di pekerjaan, 35% di rumah. Tapi sebelumnya nih Bu, saya ingin menanyakan idealnya seperti apa sih Bu harusnya? Kalau seharusnya sih yang saya inginkan gitu ya Pak, saya itu balance gitu Pak, seimbang gitu ya. Misalkan 50% di kerjaan gitu ya, 50% di rumah. Karena peran saya di sekolah pun kan lumayan gitu ya Pak ya. Saya kan selain sebagai guru juga saya menjalankan tugas tambahan saya sebagai wakakurikulum, di mana yang itu menuntut saya untuk setiap hari ada di sekolah gitu. Kalau misalkan di rumah, saya inginnya ketika di rumah itu saya fokus ke rumah gitu. Tapi kadang kalau misalkan pulang sekolah kan misalkan beres itu jam 2, nyampe rumah itu bisa saya sampai sore gitu ya. Jadi di rumah itu capek Pak. Jadi saya merasa waktu saya itu kalau misalkan di rumah perhatian saya itu kurang untuk anak, karena tenaga saya merasa lelah gitu Pak. Jadi Bu tadi jadi wakasek kurikulum betul ya? Betul Pak. Nah, itu adalah situasi idealnya ya Bu ya. Jadi situasi idealnya itu kan jadi harus work life balance ya. Iya betul. Harus itu ya. Kira-kira jika Ibu nilai dari skala nih 1 sampai 10 dari situasi ideal yang tadi kita diskusikan, dari situasi itu Ibu ada di angka berapa nih? Saya sepertinya masih di angka 5 ya. Masih sedikit di tengah-tengah berarti ya. Masih 5 lah. Bahkan mungkin kurang dari 5 mungkin. Mungkin kurang dari 5 ya. Mungkin kurang dari 5 karena saking gimana ya Pak, saking saya merasa peran saya itu belum sepenuhnya maksimal gitu. Di angka 50-50 pun tidak mencapai gitu kan. Nah, itu tadi jadi angka 4 atau 5 ya berarti ya. 4 atau 5 tuh dia. Sekitaran 4 atau 5 ya. 4,5 mungkin Bu. Bisa. Kalau dirata-ratakan. Bisa. Ibu dari situasi ideal tadi, kemudian Ibu menilai diri sendiri nilainya 4,5 tadi ya. Ibu ingin tingkatkan ke skala berapa nih? Ya minimal itu bisa 7 lah Pak ya, minimal banget itu. Tapi syukur-syukurnya bisa sampai 10 gitu ya. Tapi sepertinya kalau untuk 10 tidak mungkin ya Pak ya, karena kan saya harus bisa membagi waktu antara di rumah dengan di sekolah. Ya seperti itu ya. Bu, tadi dari beragam cerita yang Ibu ungkapkan kepada saya, pernah tidak Ibu ada usaha untuk ini, usaha-usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini nih Bu? Apa ya? Boleh Ibu ceritakan? Saya ini biasanya kan Pak ya, kalau misalkan pulang ke rumah dalam kondisi capek, saya biasanya langsung megang gadget sambil bahan. Gadget sambil bahan ya. Nah mungkin hal yang bisa saya lakukan yaitu adalah dengan mengurangi penggunaan gadget. Mungkin ketika nanti saya pulang ke rumah, gadget langsung dijauhkan dari saya gitu, supaya tidak tergoda untuk membuka gadget gitu. Sehingga saya bisa memaksimalkan waktu saya sepenuhnya di rumah dengan anak, atau kalau ada suami dengan suami gitu Pak. Terus yang kedua mungkin saya harus lebih bisa apa ya Pak ya? Lebih berusaha lagi untuk lebih baik gitu Pak, bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Nah, mungkin saya nanti bisa lihat di media sosial seperti
YouTube gitu ya Pak ya, bagaimana cara memanage waktu dengan baik, kan sekarang informasi sudah banyak ya Pak ya, dan mungkin saya juga akan meminta saran kepada teman-teman yang sudah senior mungkin ya Pak ya, yang bisa menyeimbangkan waktu beliau antara di rumah dan di pekerjaan. Itu Ibu tadi sudah mendeskripsikan pengalaman Ibu dalam mengatasi masalah ini. Ibu juga tadi sudah menemukan beragam ide ya, beragam ide-ide. Tadi saya melihat bahwa Ibu bisa mencari ilmu atau pengetahuan dari media sosial, betul ya? Iya, betul Pak. Seperti itu. Juga Ibu tadi mengatakan tentang manajemen waktu ya? Betul. Nah, jadi Ibu bisa memaksimalkan manajemen waktu. Betul. Gitu ya. Itu berbagai rencana yang Ibu bisa lakukan nih. Betul. Selanjutnya, kira-kira akan Ibu mulai dari kapan nih? Rencana-rencana itu? Kalau bisa sih Pak dari hari ini juga. Secepatnya ya? Iya, secepatnya, karena lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Lebih baik tentunya. Betul, dan kalau nanti takutnya saya jadi malas lagi memanage diri saya. Jadi kalau bisa mulai secepatnya hari ini juga, detik ini juga. Ini juga tentunya Ibu, rencana-rencana itu alangkah lebih baik jika kita melibatkan orang lain, ya, melibatkan orang lain di luar diri kita agar bisa maksimal. Betul. Siapa saja nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini nih? Yang bisa membantu saya untuk menjalankan komitmen saya ini tentunya adalah anak dan suami saya sendiri yang berperan langsung gitu ya. Saya akan meminta anak saya untuk senantiasa mengingatkan saya gitu. Ketika misalkan saya nanti pas pulang main gadget, nanti saya minta diingatkan kepada anak saya untuk seperti, Mama katanya kan nggak akan main gadget, kalau di rumah kan untuk abang misal. Nah, saya akan meminta anak saya untuk mengingatkan, begitupun dengan suami saya. Saya akan meminta suami saya untuk selalu mengingatkan saya. Betul. Jadi di sini ada keterlibatan keluarga ya Bu ya, keterlibatan antara anak dan suami ya. Gitu ya Bu ya. Dari pertemuan ini Ibu, ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor ya. Betul Pak. Ibu juga sudah menceritakan banyak hal. Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya awalnya tadi itu merasa gimana ya Pak, sebelum bertemu dengan Bapak nih saya merasa bingung. Ternyata setelah ngobrol dengan Bapak, ternyata saya bisa menjawab sendiri ternyata ya. Selalu bisa, cuman saya mungkin sebelumnya tidak ada yang mengarahkan gitu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Jadi itu Bapak. yang Ibu dapatkan ya? Betul. Alhamdulillah. Semoga sesi kita kali ini memberikan banyak manfaat kepada Ibu khususnya, juga kepada saya ya. Amin. Semoga Ibu dapat mencapai skala yang Ibu inginkan. Yang tadi Ibu inginkan itu angka 7 paling tidak ya, paling tidak minimal mungkin angka 7, 8 ya. Amin. Ibu Lina, terima kasih atas sesi kali ini. Sama-sama Bapak. Mungkin Ibu ada jadwal selanjutnya untuk bertemu dengan saya? Kapan? Nanti saya kabari lagi Pak ya. Siap. Karena memang coaching ini sangat diperlukan ya Pak ya. Nanti saya insya Allah akan menghubungi Bapak kalau saya menghubungi. Terima kasih Bu Liana. Sama-sama Bapak, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Begitu pula dengan ya, Bapak. Siap. Amin. Mangga Bapak. Mangga Bapak. Oh iya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Selamat Pak Budi. Barusan sudah melaksanakan teknik coaching. Menurut Pak Budi, yang dilaksanakan barusan itu sudah sesuai harapan Pak Budi belum? Menurut saya, Pak Rob, jika dilihat dari indikator yang tadi saya sampaikan ya, menurut saya sudah tercapai nih. Tapi kan saya tidak tahu penilaian dari Pak Robi ya. Betul. Tapi dari diri saya sendiri, alhamdulillah saya sudah mencapai kesemuanya nih. Oke, Pak Budi sudah mencapai semua indikator yang Pak Budi tadi katakan. Betul. Mengapa demikian? Karena yang paling pertama indikatornya kan saya memberikan pertanyaan yang terbuka ya. Betul. Tuh, beberapa pertanyaan terbuka. Memang tadi ada sedikit pernahkah nih? Ada pernahkah nih? Satu aja. Betul. Jadi pernahkah? Jadi sehingga itu kan menjadi pertanyaan tertutup ya. Betul. Kemudian tadi ada asosiasi nih, tapi saya alhamdulillah tidak memberikan asosiasi kepada pengalaman diri saya nih. Saya rasakan ya. Iya. Kemudian yang ketiga saya mau mengajukan 2 atau 3 pertanyaan yang berbobot ya. Tapi alhamdulillah saya menanyakannya lebih dari 3 nih Prof. Tapi saya nggak ngitung sampai ke banyaknya. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah mencapai nih. Tapi yang mungkin saya rasakan agak kurang itu di pertanyaan yang terbukanya nih. Ada 1 pertanyaan tertutup yang tetapi memang diperbaiki di beberapa detik kemudian. Iya, betul sekali. Karena saya menyadari itu langsung. Betul. Saya menanyakan tentang pernahkah. Iya, nah, betul. Itu pernahkah. Oke.
saya izin dulu sebelumnya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi kan Pak Budi itu awalnya ingin mengembangkan kemampuan Pak Budi pada mendengar aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot tersendiri itu kan hasil dari mendengarkan aktif. Tadi Pak Budi udah sangat baik memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu hasil dari data yang udah Pak Budi himpun sebelumnya dengan apa yang diucapkan oleh Bu Lina barusan ya. Hanya saja saya mengamati tadi itu sebenarnya sudah sangat baik ya. Sudah kompetisi inti kuncinya sudah bagus, sudah kemitraannya, proses kreatif serta memaksimalkan potensi ya. Serta Pak Budi juga tadi hadirannya penuh, tidak ada kiri kanan atau sebagainya, meskipun ini lagi di suasana yang cukup ramai di kafe ya. Tadi juga mendengarkan aktif, mencatat informasi. Mungkin catatan dari saya, tadi itu Pak Budi ada sedikit kata-kata mengasosiasikan. Seperti alangkah baiknya atau rencana lebih baik kalau kita ada rencana itu, ada gak kawan yang itu kan seperti Pak Budi itu mengarahkan Bu Lina untuk mencari teman untuk mengkomitmennya. Jadi bukan ada gak yang diajak seperti Pak Budi yang menyarankan seperti itu. Itu mungkin catatan dari saya. Nah, untuk lebih lanjut nih, untuk memperbaiki hal-hal tersebut supaya ketika praktik-praktik coaching selanjutnya tidak ada lagi nih kata-kata mengarahkan, pertanyaan tertutup dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Budi? Yang menarik nih Pak Rob. Iya. Ternyata ada beberapa catatan yang luput dari diri saya sendiri nih. Betul. Tentang pengarahan pada sebuah jawaban gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya tadi saya dalam niatnya itu sebagai intro nih. Sebetulnya sebagai intro mencari teman ya siapa ya. Sebagai intro untuk menanyakan tentang keterlibatan siapa saja nih, padahal langsung bisa aja langsung ke ini ya. Iya, siapa saja yang mau diajak bersama. Siapa saja gitu ya. Iya, nggak usah pakai alangkah baiknya. Nggak usah pakai alangkah baiknya. Oke, siap. Itu catatan berarti ya. Iya. Kemudian mungkin harus saya banyak berlatih nih, kayaknya harus banyak berlatih lagi nih. Ya, terutama menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan menghindari pertanyaan yang seperti mengarahkan. Barusan juga kan tadi Bu Lina senang seperti karena tak ada teman yang mengarahkan. Loh, oke kayak mau mengarahkan. Tapi nggak apa-apa itu untuk refleksi kita bersama. Karena saya juga sama. Kadang sekarang sebagai supervisor, ketika saya juga mintai saran dan teman untuk berbicara, kadang mengasosiasikan diri kita, melabel dan lain sebagainya. Siap. Berarti catatan untuk saya Pak Rob ya. Terima kasih Pak Rob. Ya, semoga kedepannya praktek coachingnya sangat lancar kembali. Ya, siap. Oke, Pak Robi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Pak Budi semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.